Kan itu. Yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel adalah Yesus. Nah, dua-dua ini narasumber. Al-Quran sampai enggak kepada Nabi Muhammad? Sampai. Huzu al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari 4 sahabatku. Tuh sampai. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Jadi Al-Quran sampai kepada sumber. Jadi sumbernya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, kemudian sahabat menerima, sahabat menyampaikan, sampai sanadnya kepada kami yang hidup di Indonesia ini. Tidak terputus. Nah sekarang Bible, siapa yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel? Yesus. Yesus nyambung tidak dengan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Roma, Galatia, Filipi? Nyambung tidak? Tidak. Lalu apa yang mau dibahas? Sesuatu yang tidak cocok, nggak relevan, nggak seimbang. Yang cocok dibahas dengan Bible itu hadits. Nggak cocok dengan Al-Quran. Hadits yang cocoknya dibahas. Ketika hadits menguraikan kemudian sanadnya, maka Bible pun harus menguraikan sanad. Apa sanad itu? Mata rantai sumber penyampaian sampai kepada yang menuliskan, yang menyusunnya. Lukas penyusun, Markus penyusun, Paulus penyusun, Matius penyusun, penulis Yohanes penyusun. Narasi yang mereka susun sumbernya dari mana? Dari si C. Si C terima dari mana? Si B. Si B terima dari mana? Si A. A terima dari mana? Yesus. Ada enggak? Sanad itu ada enggak? Mata rantai itu ada enggak di Kristen? Tak ada. Satu-satunya kitab suci yang punya sanad mata rantai cuma Al-Quran dan hadits. Selebihnya tidak ada. Seketika muncul, sama seperti Lukas misalnya, Theophilus yang mulia. Siapa pula Theophilus ini menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Theophilus menurut Yesus? Ada enggak pemberitaan dari Yesus tentang Theophilus? Enggak ada. Iya kan, saudara-saudaraku yang ada di Galatia, aku menuliskan surat dariku, Rasul Paulus Yesus, utusan Yesus, Tuhan kita. Nah, ada enggak Yesusnya kemarin sebelum Paulus datang menulis surat bercerita tentang oknum yang bernama Paulus? Dek nara. Lalu apa yang mau dibahas? Kalau berbicara mengenai keautentikan kitab suci, apanya yang mau dibahas? Harus bersumber kepada sumber. Yesus sumber. Dia diutus untuk menyampaikan firman. Bukan Lukas, bukan Markus yang diutus, bukan Matius, bukan Yohanes. Yang diutus menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus Isa alaihi salam. Maka kitab yang dipegang hari ini oleh saudara-saudara Kristen, harus Kristen pertanggungjawabkan sanadnya. Mata rantai penyampaian dari mulutnya Yesus ke kupingnya siapa? Itu yang harus. Baris pertama siapa? Yesus. Baris kedua gelap. Jadi mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau bahas tentang kitab suci ini mau kemana? Lawang kitabnya aja nggak nyampe kepada sumber. Coba dilihat nih. Zuma banyak kali cakap kau Zuma. Gantian lah. Waduh, baru. Kan Zuma. tinggal dibantah bang, tinggal dibantah. Coba, silakan. Setelah Yesus menerima firman, firmannya disampaikan kepada siapa? Coba sebut nama. Zuma banyak kali cakap kau. Tuh kan, janganlah gitu bang. Enggak banyak cakap ini, sok bahas agama dia. Lah, memang tugas kami sebagai Muslim memang begitu. Iya, Yesus juga memerintahkan muridnya untuk melakukan penginjilan, bukan? Coba Anda baca Markus. Bagaimana Markus melakukan penyelidikan sampai dia mengatakan Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, mana Injil Kerajaan Allah itu? Kau simpelnya gini aja, cuma kau kalau mau bahasa agama di tempat ibadahmu gitu loh.
Oh, nggak bisa dong. Terus agama Kristen bebas di mana-mana nipu gitu. Coba Hmm? coba on cam dong, on cam dong. Anda juga sama-sama Ya. kita on cam mau? Iya, iya coba on Oke. cam. Iya. Saya Anda on cam. duluan coba. Anda duluan coba. Enggak, kau Anda duluan. On cam dulu kau, on cam. Oke, Jadi- tunggu ya Pak. Sabar. Oke. Aku pakai anu dulu. Pakai payung. Tapi setelah Banyak itu gaya Anda harus Oten. on cam dulu ya. Otennya aja nggak bisa on cam, dia nggak punya temen, nggak bisa on cam. Nggak bisa on GL cam harus dia. on cam juga ya. Oh iya. Oh ya, ini saya nggak bisa on cam ini. Pengikut Nih, saya nggak. nih ini. saya nih. Sedikit Orang pengikut. yang siang malam kemudian membersihkan Enggak, Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Mana buka kamera? Lu, Buka. Zuma, Buka. Zuma, lu kalau mau on cam jangan lu jangan pakai masker, buka aja tuh maskernya. Paulus Buka aja. mengajarkan 13 buku. Kamu tahu mukanya kayak mana Paulus itu? Mana tahu dia Lu bertanduk. buka aja maskernya. Giginya Lu panjang. buka aja maskernya. Ah, Buka aja maskermu. udahlah. Lu kalau Jangan. gentle, kau kalau gentle buka aja maskermu. Saya segini saya gini bang, saya mau bertemu dengan siapapun Kristen di muka bumi ini, ketemu langsung loh. Siapa yang mau bertemu dengan saya sekarang? Saya jabanin. Jangan kayak gitu ngomongnya. Kenapa harus ketemu? Kenapa harus gentle pakai muka? Nggak ada sedikit pun tai gigi saya takut sama kalian. Tai gigi loh. Tai gigi saya tuh nggak ada takutnya sedikit pun sama kalian. Nggak ada. Bung, dari mama saya, dari bapak saya, kedua belah pihak mengalir darah pahlawan di tubuh saya. Paham? Dicongor, zombie, Zuma jadi setan. Ya, jadi kalau cuman kayak mau kayak gini, Anda justru mempermalukan agama saudara. Mari kita diskusi baik-baik, kan Membenci gitu. kita. Kasihan kejang-kejang. Apa ini yang kayak gini semua? Ya harus. Aduh. Bibelmu harus dibahas. Kenapa tidak? Bibelmu harus wajib dibahas. Bibel kau itu Aplikasi kafir. karena Al-Quran saya, Al-Quran saya Umat membahas sesat. kitabmu Sesat. gitu. Ya, Cuma kau kan Gimana bang? Gimana? jangan unmute saya dong. Jangan unmute saya dong. Tahu nggak? Mau diskusi apa enggak? Jangan Ini curang Kristen dong. ini. Jangan unmute saya. Gini Silakan aja deh. diskusi Kau kan baik-baik jago. kita. Gantian. Kau kan Zombie. jago soal ngebahas kitab orang. Mau kirim umat agama dia. lain. Gini aja. Lu kau coba jelaskan dulu. Coba jelaskan. Apa itu Alkitab arti Allah lah. di Dari dulu nggak ada di begini. hadis lu? Agamamu, aliran agamaku, sekarang agamaku. aja. Apa itu artinya? Coba jelaskan dulu. Aduh. Apa? Kamu ngomong apa, Dek? Ngomong apa, Dek? Apaan dede? Coba jelaskan dulu. Adek, kamu ngomong apa? Kamu tanya apa, Dek? Horor kau. Ngomong apa, Dek? Berani aja. Buka maskernya. Cuma nggak usah curang dong, nggak usah kok unmute saya terus-terusan. Iya. Berani sama umat. Giring-giring bawa. Wow, saya mau. Iya, karena agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Paham kau? Bagi kami umat Islam. Kau sendiri nggak on cam kau. Bagi kami umat Islam, ajaran agamamu itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Juma, Paham? kau dengar? Juma, kau Jadi dengar? kami harus membentengi akidah umat Islam kami dari ajaran Barat. Paham ya, Juma, teman-teman? Juma, Jadi, dengar, Juma. jadi jangan panas lah, santai aja kita diskusi. Bagi kami umat Islam, agama Anda itu lebih bahaya dari sekedar narkoba. Bagi kami Muslim, bagi akidah kami, paham itu? Bahaya. Kualitas Bahaya orang agama kayak itu. gitu. Apakah salah ketika kami membentengi akidah kami dari agama kalian? Enggak kan? Ya begitu juga kalian tidak salah membentengi akidah kalian dari ajaran Islam. Sama-sama kita. Kualitas oten kayak gitu. Santai aja napa, diskusi baik-baik, angkat materi. Ya, itu kan saya di Iya karena kau cuma curhat kayak nenek-nenek. Ngapain kau curhat nenek-nenek di sini? Buka masker, buka masker. Paulus kau tahu mukanya rupanya? Hah? Dia mendoktrin kamu 13 kitab. Kau tidak tahu siapa dia, bapaknya pun kau tak tahu. Siapa nama emaknya Paulus? Siapa nama bapaknya? Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana mukanya? Mana fotonya? Tapi kau telan bukunya, kau telan kitabnya.
Sampai otakmu nggak berfungsi, manusia pun kau tuhankan, mayat pun keluar dari kubur kau tuhankan karena dia. Kau tahu siapa Paulus itu rupanya? Tidak kan? Lalu kenapa kau minta muka saya? Kalau saya buka muka, takutnya istrimu nanti selingkuh lagi dong. Jatuh cinta istrimu sebentar sama aku, gitu loh. Jadi nggak usah buka muka. Yang pasti pantatku lebih bagus dari mukamu, itu aja. Istri saya. Gak usah kau bahas muka, nggak usah kau bahas muka, buka kamera apa segala macam. Yang pasti pantatku ini belah tengahnya lebih mantap dari belah samping rambutmu. Paham kau? Perbedaan antara rambutmu dengan pantatku belah tengah, rambutmu belah samping. Itu aja, nggak usah kau buka-buka. Buka masker. Macam kau tahu aja muka Paulus. Muka Paulus mengangkat otakmu dari kepalamu itu sampai akalmu nggak ada. Kau nggak tahu Paulus itu siapa. Bagus-bagus saya di sini ngajarin kamu gratis lagi. Naik cuman curhat. Ajaran kalian memang Ini nggak bisa diskusi, turun aja Bang Hendi. Datang sini curhat-curhat. Curhat. Kau cuman curhat di sini. Ngapain kau mau lihat muka saya? Nanti istrimu selingkuh. Lihat saya nanti istrimu gila-gila, enggak horny lagi samamu. Yang dibayangkan Bang Suma. Dasar laki-laki bejat, sukanya sama muka laki-laki. Paulus kau ikuti, kau nggak tahu siapa mana mukanya. 13 kitabnya kau telan mentah-mentah, kau nggak tahu mukanya. Paulus, buka mukamu. Kau ngajarkan Tuhan manusia keluar dari kubur itu Tuhan. Buka mukamu. Pingin aku tahu siapa kau. Siapa nama bapakmu, siapa nama emakmu. Tiba-tiba aja kau imani. Bang Suma di Indonesia, coy. Foto saya terpampang di mana-mana. Suka buka kamera, buka masker. Kau suka rupanya lihat gigiku. Kebiasaan lama. Coba kau bawa kebiasaan lamamu itu, suka cium gigi orang gila. Baiknya aku ajarin, saya santun, ayo Bang kita diskusi baik-baik. Yang aku ajarin kita kasar. Nggak adanya takutnya aku sama kau. Aku tanya samamu ya, belum lahir manusia yang bisa nakutin saya. Camkan itu baik-baik. Belum lahir manusia yang bisa nakut-nakuti Bang Suma. Paham kau? Belum lahir. Belum ada di muka bumi ini yang bisa nakut-nakutin saya. Apalagi kalau cuma pemakan babi, pemakan anjing. Bagiku kau hanya remah-remah. Paham kau? Masih bagus kau hidup di Indonesia ini. Tentram, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Jangan pula kau cari masalah pribadi kau bahas-bahas. Saya nggak buka kamera, takut istrimu nanti jatuh cinta sama aku. Paham? Kau sakit hati nanti istrimu tidur samamu yang dibayangkan mukanya Bang Suma. Anakmu lahir mirip mukaku. Mau kau lihat anakmu mirip mukanya Bang Suma? Mau? Kau gendong susah hatimu, kau kasih makan gelisah jiwamu. Ini kok ada Bang Suma dalam rumah ini ya? Karena istrimu ingat mukanya Bang Suma, makanya tidak usah kau lihat mukaku. Yang pasti kesimpulannya pantatku lebih bagus belah tengahnya daripada rambutmu. Tahu? Masih mau kau datang besok? Ada aja nih hotel ini. Naik nggak punya, naik curhat. Aduh, salah tempat curhat di sini bro. Naik diskusi lah. Ayo, siapa yang mau diskusi nih? Yang baru naik, ayo. Sebentar. Roma duduk. Islam apa Kristen? Romas. Staf saya itu Bang, belasan itu mengundurkan diri gara-gara kumaki di kantor. Paham kalian? Jangan sampai kau yang terakhir. Besok-besok masuk pengunduran diri. Kenapa ini? Mana orangnya? Nggak masuk lagi Pak. Kenapa? Katanya kemarin Bapak marah-marah di ruangan. Iya, kenapa emang? Wang gue nggak tahan lagi dengarkan ocehan Bapak. Jadi ya itu surat pengunduran. Oh, alhamdulillah. Cari pegawai baru, rekrut yang baru. Gaji besar ditinggalkan gara-gara dengar makian saya. Oh, belum tahu mulut saya kalau berbicara. Kupingmu meleleh. Meleleh, rambut rontok. Saya bicara.
Ya, silakan Bang, silakan. Jangan mau lihat muka saya Bang ya. Mau diskusi Bang Andi? Santai kamu brother. Ya. Enggak Roma ini saya turunkan kalau tidak bukan Islam, kalau bukan Kristen. Roma, kamu TP-nya tadi Turunin aja. enggak, masalahnya, woi kirimkan koin ke Suma gitu. Ya udah turunin aja. Ngapain sih lu? Ini orang ini Muslim, kita Muslim yang ngasih koin, kenapa dia yang emosi ya? Iya ya. Kenapa sih? Sirik amat sih jadi orang, kenapa lu nggak mau bahagia gitu lo? Adi, Ini Bang lu Adi lu menguasai, lu mau topik apa malam ini diskusi? Topik apa? mau kosong brother. Topik Jadi- apa? Ini cuma ya. Tadi Topik apa? Dengerin dulu gua. Topik apa yang mau kuasai? Konsep ketuhanan, proses pewayuan, apa kira-kira topik yang kau kuasai? saya mau memahami literatur iman saya. Apakah kamu memahami iman kamu? Oke, antar iman Kristen sama emang ada iman di Kristen ya? Enggak ada. Enggak ada iman di Kristen. Coba jelasin Bang Yuma, enggak ada iman di Kristen itu. Iman itu cuman ada di Islam. Nah, tuh. Sudah. Nangis kau, meradang kau, pindah jantungmu, lihat itu apa namanya tuh? Apa? Pohon beringin. Pohon beringin terbang. Pindah jantungmu ke betis. Cuma mengatakan Entar dulu, Adi, lu diam dulu. Lu kok apa? Topik apa? mau apa? Gini aja. Siapakah pencipta alam semesta ya? Boleh. Boleh, baik. Kamu dulu deh memulai. Masih mau besok. datang besok. Tak berako kereta api. Alat sekolah. Thank you, Bang. Sekarang kamu dulu jangan nyebrang dulu ya. Menurut bahaya. kamu siapakah pencipta alam semesta di Bible-mu dan pakai data? Silakan. Habis itu Bang Juma. Jangan nyebrang dulu ya. Lanjut. Nanti jakar-jakaran dengan keluarga ini. Di dalam Yohanes Tuh, lihat. Oh, TV. Thank you, syukran. segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia ataupun ya benar lah. Benar nggak ya? Dia siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus atau Tuhan saya. Nenekmu kiper, Tuhanmu Yesus itu nanti di data 14-nya baru datang. Yohanes 1 nomor 3 itu yang menciptakan itu adalah Allah bersama dengan firman-Nya. Yesus nanti jadi daging baru ada Yesus. Para kali. Coba kau baca Yohanes 1, firman itu telah menjadi apa? Enharker, enhologos, artinya Enharker. Enggak usah Yunani, enggak usah. Bahasa Indonesia aja. Warnes guna. kan di situ kan pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang bersama dengan Allah ini manusia atau firman? Di situ ya Tuhan itu sendiri, Ya, Elohim itu sendiri. betul. Nah, pintar. Elohim bersatu dengan apanya? Bersatu dengan daging manusia atau bersatu dengan sifat kalamnya, firmannya? Seluruhnya. Makanya dalam Lukas Ngomong apa ente? Jadi pada saat Yesus belum diciptakan sebagai manusia, Yesus sudah ada sebagai manusia gitu? tidak, karena kan Tidak, itu pintar. Berarti saudara harus Anda pahami yang bersama dengan Allah itu adalah sifatnya. Sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Pada mulanya adalah firman, sifat melekat bersama dengan Allah. Sama seperti Anda pemurah, Anda baik. Nah, sifat baik ini melekat pada diri Anda, enggak jadi dua pribadi. Antar kebaikan Anda dengan Anda sendiri itu adalah satu hakikat. Nah, dari mana yang kamu Gimana? katakan? Dari mana jalurnya yang kamu katakan? Saya sendiri aja pun linglung dengan iman kamu, brother. Ya, karena kamu itu punya iman, punya kepercayaan tidak berlandaskan akal. Memang linglung. Kamu ketika membahas tentang Islam pakai akal, membahas agamamu akal-akalan. Kan lucu. Kan lucu Saya kamu ini. Enggak, karena gini, brother. Saya udah mengkaji itu sampai gimana ya, susah lah menjelaskannya. Jadi kalau saya Apa itu? Kamu sudah mengkaji tapi susah menjelaskan. Apa yang kau kaji? jadi gini, brother. Dalam surah Apa yang kau Ibrahim, kaji?
Jadi dalam surah Ibrahim ayat 4 kayak mana itu, brother? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa. Ya, iya memang betul. Memang betul Iya. itu. Iya, Terus? maka Allah menyesatkan siapa yang dia Oh, betul. Benar. Benar itu. Benar itu. Berarti Iya. kamu mempercayai Allah Subhanahu wa taala Maha Penyesat. Dengarkan saya. Allah menciptakan segala kondisi. Sesat, kemudian petunjuk, baik, buruk, jahat, itu semua adalah ciptaan Allah. Sekarang kalau tidak ada kejahatan, siapa yang membunuh Tuhanmu Yesus? Kutanya dulu kau. Kan Kalau dalam tidak, dengar. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada iblis, siapa yang mau merasuki Yudas? mana ada, brother? Mana ada brother? Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah mengutus engkau, memilih engkau yang 12 satu di antaramu iblis? Nah, kalau tidak ada iblis, siapa yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk kau tuhankan? Siapa? Jadi berterima kasihlah kepada iblis, karena Tuhan telah menciptakannya sehingga kamu kemudian menerima tumbal di atas pohon yang kau sembah hari ini. Gitu cara mikirnya. Jadi cobalah saudara. Cobalah dulu saudara. Kamu santai Ya, dulu. silakan. Jangan kita tadi tentang tumbal. Sedangkan kamu udah mengakui dalam hadis air Muslim, ya. Kamu Apa? sendiri udah mengakui orang Nasrani Apa? dengan orang Yahudi sebagai tumbal kamu. Kamu Ya, jangan kayak betul. gitu. Memang betul. Orang-orang dengarkan. Allah menciptakan sabar. Allah menciptakan manusia itu include dengan surga, include dengan neraka. Kamu punya sisi surga. Tuhan itu adil. Begitu Tuhan menciptakanmu, kau disiapkan kemudian telaga di surga dan juga disiapkan kemudian lembah di neraka untukmu. Itu udah pasti tuh. Kamu tinggal milih, kamu mau ke surga atau mau ke neraka. Karena kau manusia kafir, kau laknat di hadapan Tuhan pencipta kita, maka kamu masuk ke neraka. Nah, neraka kami kosong, kamulah isi di sana. Neraka yang dipersiapkan untuk seluruh manusia itu tidak dipakai oleh umat Islam. Neraka yang dibuat sebagai kapling kami oleh Tuhan kami itu kosong, kamulah yang isi. Nah, masuklah ke situ kau, celup-celup dirimu di dalam. Siapa suruh kau kafir? Kan Aku paham. begitu. Jadi kamu tidak mempercayai Elohim yang menebus kamu dan kamu lebih mempercayai Apa pula ditebus? Lu pikir gue pegadaian apa? Jadi Hendy Celebes banyak mengkaji agamamu ya. Paham kan Hendy Celebes? Kok di selebes pula? Ini aku nih, Bang Suma. Ya. Bang Suma nih, aku Bang Suma. Error pula rupanya kau. Saudara, aku tanya samamu. Aku tanya samamu dulu. Tanya samamu ya. Domba yang dijadikan korban Yahudi itu matinya disalib atau disembelih? Disembelih dalam Yesus 63 disembelih. ayat. Udahlah, aku udah tahu itu. Disembelih kan? Nah, salib bagi Yahudi itu hukuman untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kejahatan. Tak ada digunakan untuk nebus dosa. Di situ kan pada masa di Herodes kan mengakui bahwa dia tidak menemukan pun kesalahan dari Yesus Kristus atau Tuhan saya. Bukan. Yang saya tanya di sini, orang Yahudi nebus dosa pakai kambing domba kan? Disalib enggak? Enggak. Domba kan? Enggak. Disembelih. Disalib enggak? Disembelih, benar. Bagi Yahudi orang yang disalib itu orang apa bagi Yahudi? Bagi kamu sendiri, agama Islam sendiri gimana? Masa orang Jangan dulu, karena kami tidak ada salib. Kami enggak menyalib orang. Yang saya tanya di agama Yahudi. Agama Yahudi orang yang disalib itu adalah siapa? Orang yang disalib, selamanya orang disalib bagi Yahudi itu orang apa? Orang benar atau orang salah? Ayo. Lanjut aja lah Bang, lanjut. Saya kerja dulu ya. Nanti saya datang ke situ. Ya, jadi kamu harus pahami bahwa tidak ada satupun penebus dosa bagi orang Yahudi itu disalib, tak ada. Semuanya disembelih. Harusnya kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai penebus dosa, selayaknya kemudian orang Yahudi
jangan disalib, tapi di apa? Di apa? Beli dong, Paman. Ya, disembelih. Gitu. Ada nggak Yesus disembelih dalam Bible, teman-teman? Ada. Di mana tertulis, Bang Arif? Berlomba kita, Bang Arif. 1 Korintus 5 Iya. nomor berapa? Ayo. Pernah saya baca itu juga. Disembelih Yesus. Iya pernah. Macam jemaat gereja juga bangku ini. Pernah ku baca itu, Bang. Pernah ku baca. Nomor 7, Bang. Nomor 7. Yesus itu kalau nggak salah di situ disembelih. Ya kan ya, teman-teman, benar nggak? Benar nggak, Bang Suma? Benar nggak? Yesus disembelih, benar nggak? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kue kapang, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Mana yang betul, disalib atau disembelih? Ayo, jangan ini kawan, jangan, nggak usah kita nyerang-nyerang pribadi. Kita bukan nenek-nenek, emak-emak di sini, nggak usah. Kita di sini adalah orang yang berdedikasi dan memiliki kemudian loyalitas terhadap agama kita. Maka yang kita harus kedepankan itu adalah ilmu. Itu ajanya. Masya Allah. Ilmu yang kita harus kedepankan. Kalau mau menang-menangan, Islam sudah menang, itu udah pasti. Jadi tujuan kita sekarang ini bukan masalah menang kalah. Yang kita mau paparkan di sini adalah masalah kebenaran. Jangan kalian emosi, jangan jengkel, jangan kesal. Bang Rahman, jangan kesal, jangan emosi. Duduk pelan-pelan. Terima apa yang kita sampaikan. Telaah dengan baik-baik. Nanti kalau misalnya tidak setuju, sampaikan, Bang Suma keliru, Bang. Yang kami paham ini seperti ini, seperti ini. Nah, ketika ada kata paham, baru juga saya ngerti, oh ternyata Kristen juga pakai akal juga karena ada kata paham. Karena paham itu adalah entasan dari cara kerja otak. Cara kerja otak artinya orang ini berakal sehingga muncul kata paham. Tersadarlah saya, oh ternyata Kristen juga ada paham. Kupikir yang ada cuman pisti, percaya, yakini. Apapun yang terjadi. Gitu loh, Bang. Supaya bermanfaat kita ini. Nah, silakan saudara, apa ini? Evangelius Logos. Logos itu artinya apa? Kitab. Logos artinya perkataan, Bang. Bukan cuma perkataan, kitab juga, Bung. Inilah kelemahan ini apa? Pembendaharaan ilmu saudara-saudara Kristen terhadap Bibelnya sendiri ini kurang. Jadi logos itu artinya juga bisa kitab. Gitu, Bang. Itu ilmu yang saudara harus pahami. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, coba Anda lihat di situ. Logos itu artinya kitab. Nah, ini kok dikasih ilmu gini kan bermanfaat toh? Daripada selama ini di gereja cuman dituntun terus pakai dogma. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Di Kisah Para Rasul satunya nomor 1 ya, teman-teman. Itu bukan logos saja. Di situ ada kata buku. Makanya kan? harus Buku, dipahami juga, Bang. Logos itu dalam konteks kekristenan. Itu artinya firman Allah gitu. Tapi artinya juga buku, Bang. Bukan cuman firman, buku juga. Ya makanya kan dilihat konteksnya, Bang. Kalau kita lihat di konteks di luar kekristenan, logos itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, maka dari itulah kemudian Logos artinya ucapan, Masya pikiran, Allah, Bang Rahman. atau akal budi. Nah, itu arti logos begitu. Ya, maka dari itulah saudara, buyarlah kemudian kalau yang dikatakan logos itu adalah manusia.
ternyata sumber daripada kitab itu juga adalah logos. Kisah 1 nomor 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, original teksnya apa? Dalam bukuku di situ apa? Logos, Theophilos logos. Artinya dalam bukuku yang pertama. Pertama dalam bahasa Yunani itu artinya protos. Theophilus logos protos. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Artinya logos itu artinya buku atau kitab. Jadi salah ketika dikatakan bahwa pada mulanya logos itu menjadi manusia. Itu keliru. Masya Allah. Begitu saudara ya. Jadi kita harus gimana ya, melihat sisi di mana orang Islam itu pun bisa mempelajari Bible. Kenapa umat Islam itu belajar Bible? Tak ada larangan di Islam untuk belajar. Malah Islam itu diajarkan ikra, baca, pelajarin. Nah, kebenaran di dalam Kristen tak ada larangan juga untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Malah diperintahkan, bukan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang Anda katakan Injil itu Bible. Maka Bible ketika datang Anda beritakan, kami kaji, kami terima. Tunggu ya bang, kami kaji dulu ya. Nah, setelah kami kaji, rupa-rupanya kami lebih paham. Kenapa lebih paham? Sederhana. Standarisasi Islam dalam memahami Bible, akal. Standarisasi Kristen dalam menerima Bible, dogma. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan, tidak boleh dibantah. Salah tidak terima Bible, dogma. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan, tidak boleh dibantah. Salah tidaknya percaya saja, itu dogma. Kalau di Islam enggak. Begitu Al-Quran datang, kami tidak menerima begitu saja. Dari kecil kami belajar untuk mengkutui Al-Quran itu. Alif, bata, sampai kami dalami sampai ke akar-akarnya. Kami berfilsafat tentang Al-Quran. Kami berkalam. Artinya ketika kami belajar ilmu kalam, ilmu yang mempelajari sampai ke akar-akarnya tentang bacaan Quran, kami mendalami itu. Jadi tidak bisa orang Kristen itu menggoyahkan iman orang Islam yang paham Quran. Tidak bisa, berat. Karena itu sudah tertancap dari sejak kami kecil. Kenapa? Karena Islam itu sangat familiar, mendarah daging dengan kitabnya sendiri. Sedangkan saudara Kristen, kitab itu hanya dibuat sebagai aksesoris saja. Kami enggak. Kitab suci kami itu adalah darah daging kami. Al-Quran itu adalah napas kami. Kalau kalian kan enggak. Bible hanya sebagai aksesoris keagamaan saja. Ada enggak di antara orang Kristen atau pendeta yang paham Bible? Enggak ada. Kenapa enggak dipahami? Kenapa enggak kenapa enggak dihafal? Karena enggak ada cinta di situ. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menghafalkan. Sama seperti saya misalnya, saya suka dengan sebuah lagu, saya akan hafalkan lagu itu. Anda kalau suka kepada Bible, Anda pun punya kewajiban untuk menghafal Bible. Tapi karena Anda nggak suka, hanya aksesoris doang, ya lewat aja, begitu aja. Yang penting Yesus Tuhan, udah selesai, mati masuk surga, ya udah selesai. Kayak gitu aja kan? Pernah kalian didudukkan kemudian untuk mengkaji Bible? Gimana? Bukan seperti itu konsepnya, cukup percaya kepada Yesus Tuhan selesai, bukan seperti itu bang. Lalu selain itu apa di Kristen? Intinya dalam kekristenan itu bang, sebenarnya keselamatan itu begitu bang. Nah itu dia, itu yang kubilang kan. Yang penting percaya saja selamat. Sedangkan ya, bukan percaya, bukan hanya percaya bang, begini bang. Lalu selain itu apa? Ini ke karya penyelamatan itu sebenarnya kan dari karya dari Allah gitu. Alia. Jadi, iya tahu. Tapi poin daripada konsep keselamatan itu artinya bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa, begitu bang artinya bang. Bukan itu masalahnya, bukan. Anda salah ramu pemahaman, kerangka berpikirnya tidak sampai kepada titik poin yang menjadi instruksi Bible. Kan yang harus dipercaya Yesus kan? Iya kan? Sama seperti ketika ada instruksi warga negara Indonesia harus percaya kepada Prabowo. Maka apa yang terjadi? Ketika kita diperintahkan, diinstruksikan percaya kepada Bapak Prabowo, maka yang kita percaya itu apa? Instruksi, aturan-aturan main yang langsung terlontar dari beliau.
Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, instruksinya apa, yang Anda praktekkan apa? Nggak sinkron. Jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana coba buktikan. Buktikan dalam kehidupan keagamaan Anda. Buktikan. Apa yang Anda lakukan yang banyak Juma. Bentar, Izet, apa yang Anda lakukan yang satu not, satu irama, satu gelombang, satu gerakan dengan Yesus? Apa yang Anda lakukan? Ada. Apanya? Yang mana di Kristen yang Anda lakukan? Banyak. Contoh. Yesus sunat. Contoh. Kristen? Halo. Sunat itu nggak membawa keselamatan. Nah, itulah yang saya katakan. Lain daripada narasi, lain instruksi, lain yang kalian lakukan, kawan. Inilah yang menjadi permasalahan. Makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir. Tuhan alamu, kasihlah sesama manusia. Hei, saudara, kamu itu nggak ada sama kalian itu. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya, bukan apa itu sunatnya. mengasihi? Saya tanya dulu, jelaskan kepada saya, item-item mengasihi Tuhan itu apa praktiknya? Silakan jawab dengan tepat. Itu kita menaati segala firman menaati. Oke, menaati. Sekarang perintah Tuhan itu tersimpan di dalam perjanjian lama atau tersimpan di dalam perjanjian baru? Perintah Tuhan. Itu perjanjian sama Abraham itu untuk membedakan Abraham, Israel sebagai umat pilihan Tuhan dengan kaum Mesir, kaum Arab itu Tuhan memberikan perjanjian ini kau berbicara mengasihi Tuhan sebagai tanda pembedaan antara Arab dengan kaum Israel sebagai pilihan Tuhan. Itu saudara, kalau Anda berbicara mengasihi Tuhan, kembalikan kepada data. Item-item mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tertuang di mana? Di Taurat kan? Bukan di perjanjian baru. Mana ada Tuhan berfirman kepada Lukas? Mana ada Tuhan berfirman kepada Paulus? Hukum Taurat sudah digenapi, Bang. Tuh apa lagi gitu, Bang? Itu dia. Inilah. Menurut saudara, menggenapi atau digenapi itu, atau digenapkan itu, atau kata genap itu menghilangkan atau menyempurnakan. 9 digenapi menjadi 10 itu dikurangi atau ditambahkan? Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan gitu, Bang. Kalau begitu kenapa orang Kristen menambahkan perjanjian baru? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi? Kenapa harus ada surat-surat Paulus? Kenapa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ulangan 4. Terus apa fungsinya itu perjanjian baru kalau begitu? Dan siapa yang mengatakan kitab kalian itu perjanjian baru? Siapa yang mengatakan? Siapa yang kasih label perjanjian baru kitab Anda itu siapa? Itu kan buatan mulut kalian sendiri. Yang perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Perjanjian baru Tuhan itu hukum Taurat. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jangan ditambah, jangan dikurangi, kata Tuhan. Itu kalau saudara Kristen mengasihi Tuhan. Jangan kau bikin perjanjian baru. Alias kalau mengasihi Tuhan, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kok jadi Kristen? Nyambung gak itu? Enggak. Mengasihi manusia kok ngajar manusia nyembah sesamanya manusia? Mengasihi enggak itu? Enggak. Coba Anda lihat di dalam penyelidikan seorang yang menulis kitab Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa, berarti kena kepada siapapun. Barang siapa yang mengurangi, yang menghilangkan, yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, pasangannya, saudaranya, sepupunya, opungnya, kakeknya, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seagama, sekeyakinan, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Enggak takut sama ancaman Yesus itu? Enggak takut? Ya enggak takut loh, kalian bukan pengikutnya kok.
Kami aja Muslim membaca dalil itu ngeri melihat saudara Kristen ini, ngeri kali. Yesusnya mengatakan, konon barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kakeknya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina sama dengan neraka. Woi, jangan koar-koar kau. Percuma kau mau bilang sama orang Kristen. Lalu tujuan ada naik ke sini apa? Umat kau lah yang kau cerahkan gitu. Ya ini Ngapain? kita sudah mencerahkan. Al-Quran itu membahas kalian. Al-Quran itu menjelaskan tipikal kalian, sifat-sifat kalian. Jangan bawa-bawa Alkitab. Itu udah Justru 100% final. karena kau menyebut surat Sudah kabar dari menyangkut barat kayak itu Tuhan dengan Yesus. sebutan Alkitab, kau kena perangkap Al-Quran. Fawailul Kebencian, lilladzina itu yaktubuna ada kebencian, Alkitab. Seandainya kau mengatakan surat kabar tidak masuk dalam Al-Quran. Tapi karena Quran, kitabmu mengatakan Alkitab, berarti masuk dalam perangkap. Umat disesatkan kau. Kalian memasukkan kitab kalian ke dalam kajian Islam Quran. tidak ada begini kayak kau. Teman saya banyak Islam, tahu nggak? Paham Tidak nggak itu tahu saudara? aliran Kalau sesat. kau mengakui kitabmu Aliran itu sesat. Bible, maka kamu Bible, tidak masuk Alkitab. dalam Al-Quran, kan gitu. Kitab. Tapi karena kau mengatakan kitabmu Alkitab, berarti masuk ke dalam zona Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna Alkitab. Bawa lagi. Aduh, masuk ke bisa Al-Quran. nggak? Kitabmu masuk ke Al-Quran. Kitabmu sendiri yang masuk ke Al-Quran. Karena kau menyebut kitabmu yang dari barat itu, surat kabar dari barat itu, dan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kamu memasukkan kajian-kajian Al-Quran itu nembus sampai ke jantung pertahanan Kristen. Paham? Siapa suruh lu main-main dengan Al-Quran? Lu sendiri yang mau kan? Ketika kamu berbicara mengenai Alkitab, maka Al-Quran datang menyemes kepala kalian. Tendangan putar tanpa bayangan. Itu dari Quran tuh. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba Anda menyebutkan tabablia atau biblos atau biblika, enggak masuk di sini. Celakalah orang yang menuliskan sebuah Alkitab dengan tangannya sendiri. Tuh, kena kau kan? Jadi kalau Anda tidak ingin dibahas kitabnya, jangan lagi menyebutnya Alkitab. Karena Al-Quran menyebut kata Alkitab, sementara original teks kitabmu itu tidak ada kata Alkitab. Siapa suruh? Masih mau kau datang besok? Ayolah saudara-saudara Kristen, hadirkan pendeta-pendeta kalian tuh, yang kalian setiap bulan bayar 10%. Hadirkan di sini. Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang. Ya, Afi dari Kristen apa Muslim? Iya, saya Kristen, Bang. Dari Katolik? dari Kemarin. dari Katolik ya, Bang. Katolik apa Protestan? Katolik, Bang. Apa yang mau ditanyakan, Vi? Saya begini, Bang. Saya pernah berdiskusi sama teman saya seagama Kristen. Saya pernah belajar melihat di kitab saya di Alkitab di Nehemia ayat 8 nomor Itu kitabnya 7. Yahudi itu, Bang. Iya, Bang, di Nehemia 8 ayat 7. Oh, kitabnya Apakah Yahudi. itu memang Nehemia benar sholat? 8 waktunya. Apakah itu sholat benar, Bang? Yes. Atau apa? Betul. Benar. Itu betul itu. Karena kenapa Sementara- dikatakan muka sampai ke tanah? Ya kan? Mengangkat tangan, lalu berlutut, lalu apa? Bersujud. Itu sholat tuh. Itu sholat. Jangankan Nehemia, Yesus aja pun itu diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain pun itu diperintahkan sholat oleh Allah. Semua para nabi ketika diutus, mereka diperintahkan sholat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Datanya akurat, masih suci sampai hari ini. Walaqad ahazallahu mithaqa bani Israel
wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Tuh perintah salat kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda membawa Nehemia 8 nomor 7, mereka memang salat. Yesus salat. Matius 26 nomor 39. Gitu saudara. Jadi seluruh nabi itu salat. Bukan seperti yang Anda praktekkan di gereja. Mereka salat. Iya bang. Dan saya bertanya kepada teman saya. Di Alkitab itu bahwa tertulis itu kita mengucapkan amin dan mengangkat tangan dan bersujud. Kenapa kita di gereja tidak melakukannya, sementara di hari 25 Desember yang tidak ada di Alkitab kita tetap melakukannya? Dan jawab teman saya, udah kita imani saja. Apakah itu benar untuk diri saya atau gimana bang? Ya nggak bisa dong. Kalau Anda berprinsip seperti itu, Anda justru membenarkan kemudian ajaran Islam. Ajaran Islam ketika datang kemudian membahas kitab saudara, apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kalian berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah melalui Ibrahim, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Apa kata mereka? Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Coba tanya pendeta besok, Pak Pendeta, ya paman, kita ini ke gereja nyanyi kayak begini ini ikutin siapa? Apa kata pendeta? Yang ngikutin pendahulu kita, nenek moyang kita. Hei nenek moyang, ya paman, siapa yang Anda ikuti? Seperti ini keadaannya. Nenek moyang mengatakan apa? Ikut sama Om Paulus. Om Paulus siapa yang ngajarin? Nggak ada. Malah bisa-bisa Paulus mengatakan, tidakkah kau baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bahwa aku bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kenapa kalian masih Kristen? Padahal Bible kalian pegang. Di situ tertulis saya bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba, kalau Paulus aja bertaubat dari ajaran Kristen, kenapa ente pada tidak bertaubat? Coba baca Kisah Para Rasul 21. Bertobat nggak Paulus itu dari mengajarkan ajaran Kristen? Bertobat. Ayolah saudara-saudara, mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, membuka hati untuk belajar. Islam ini datang untuk apa sih? Islam kenapa lebih banyak membahas tentang umat terdahulu daripada membahas Nabi Muhammad sih? Kenapa? Karena Islam datang untuk menyelamatkan kita semua. Cuma saya potong. Apa yang kau potong, Paulus? Bapak dibilang nyanyi itu dari kami. Anda tahu Yahudi bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya itu syariat mereka, Bung. Mazmur 140. Sabar dulu. Kami sampai sekarang Kristen itu bernyanyi di gereja. Sabar saudara, sabar. Dengarkan pamanmu ini ngomong. Dengarkan. Mazmur 147 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum Taurat, hukum menyanyinya Bani Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada Kristen. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dalil mencatat seperti itu. Kamu menyanyi itu ikut siapa? Sementara hukum Tuhan, kaidah-kaidah yang datang kepada Bani Israel, Bani Yakub dan orang Israel Yahuda tidak diberikan kepada orang Kristen. Lu mau apa? Yesus dari mana? Yesus mengajar Yesus mana? orang Yahudi dan Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Itu bernyanyi sekarang. Emang Yesus itu mengajarkan Kristen? Kristen itu yang diajarkan oleh para murid Yesus. Nah, itu bagus, Kristen itu bagus kau sudah akui. Yang saya tanya, Yesus pernah mengajarkan Kristen enggak? Ayo,
tenangkan hatimu, tenangkan hatimu. Islam datang untuk menuntun kamu kepada rahmatan lil alamin. Tuhan Jangan tidak kau pernah bantah. mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Minimal Ya, kau kalau tahu. Tuhan tidak mendirikan Minimal- agama, minimal minimal apa kau? Anda sudah harus mengakui bahwa ternyata agama Kristen itu tidak didirikan oleh Tuhan Anda sendiri. Sejak kapan Tuhan menciptakan agama? Sejak kapan? Berarti Kristen itu ciptaan siapa? Kristen itu Sejak ciptaan kapan siapa? Tuhan mendirikan agama? Ya ya sudah, kalau Kristen, kalau begitu Kristen itu ciptaan siapa? Otaknya itu otak dipakai. Gantian Tuhan tidak pernah Yesef, mendirikan kalau agama. tidak Tuhan sopan Anda memberikan saya turunkan aturan ya. firman-Nya Hei, kepada manusia hei. melalui nabinya. Gantian. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Yesus di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Tetapi tidak. Hei, Yesus sendiri mengatakan begitu konon. Jika agamamu tidak lebih bagus dari agama Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Ayo, itu kata Yesus. Lu mau Agama apa? Yahudi di mana di Itu kata Yesus Matius 5 nomor 20, Cak Ayu. Iya, agama maksudnya Iya, apa? itu memberitakan firman Tuhan. Yahudi itu adalah suku. bukan Tadi Tuhan katanya memberikan agama. Tadi katanya agama tidak Tidak pernah mendirikan diciptakan. agama. Agama itu artinya tidak Tadi kacau. katanya agama Sebuah tidak lembaga untuk diciptakan. memberitakan firman Tuhan. Tadi Yahudi itu katanya adalah suku, agama tidak Yahudi, diciptakan. suku Yahudi itu bukan mendirikan agama. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Lalu Kristen ini dari mana? Kristen adalah yang dibentuk oleh para pengikut-pengikut Ya itu Kristus, dibentuk, Yesus itu Kristus. Itulah Kristen. dibentuk oleh Betul. manusia. Berarti agama Kristen itu buatan manusia, Iya, betul? iya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak Berarti kapan? agama Kristen itu buatan manusia, betul? Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Iya, Kasih dalil- iya. kasih dalil Berarti mana? agama Kristen itu buatan manusia, betul? Manusia. Sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Bukan Tuhan, kuclok yang kutanya. Berarti kuclok. agamamu itu buatan manusia, betul? Ya, sejak kapan Tuhan mendirikan agama? Sejak kapan? Balul. Ya sudah, Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Berarti Kristen yang dirikan siapa? Paulus. Sudah. Kelas security, nggak usah kau soal. Saya security, iya, saya securitynya umat Islam. Saya menjaga umat Islam supaya tidak jadi binatang kayak kau, paham? Jangan sosokan kau. Seberapa Mau gimana hebat kau. lagi? Ini sudah takdir saya menjadi security, menjaga akidah umat Islam dari ronrongan setan kayak kau. Lu mau apa sekarang? Nangis. Agama tidak diciptakan Tuhan. Lah Kristen yang siapa buat? Siapa yang buat Kristen kalau bukan Tuhan? Oh, bukan agama. What? Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Lu mau apa? Kau dipijak sama Bible sendiri, ditampar sama Biblemu sendiri. Masih mau kau datang besok? Bang Suma ini dan kawan-kawan hadir di tengah-tengah kalian hanya memberikan edukasi. Jangan dibantah dengan emosi. Karena emosi pun kalian tidak akan pernah bisa mampu mengalahkan keadaan di Komal. Tinggal dipijak, keluarkan, ting, keluarlah Anda ke bawah. Jadi nggak usah emosi. Bertanya, diskusi kita baik-baik gitu. Jangan, kasihan si Dosma nanti melapor sana sini, ujung-ujungnya can dalamnya yang robek. Kasihan dia nanti jadi pengawas, jadi bampol. Ya, bikin piti-piti dengan Kristen pakai hijab, nyebut-nyebut Yesus, memuja-muja Yesus pakai jilbab Islam dia. Jangan, kasihan si Dosma. Ya, sibuk lapor sana sini, tidak tahu masalah apapun dilapornya. Bang Suma yang dijebak supaya Bang Suma kemudian menggunakan baju yang ada tulisan Bible, Bang Suma tolak, Bang Suma yang dilampor. Nah, itulah, entah di mana sekolah itu si Dosma. Orang yang dijebak untuk melakukan maksiat dalam hukum agamanya, justru dia yang dilaporkan. Hukum di mana dia belajar? Jangan-jangan dia lulusan ini, kampungnya Bang Handi. Di mana Bang Handi? Kampungnya Bang Handi? Bang Handi? Belajar hukum di mana si Dosma itu?
Ya, di Burundi. Di Burundi dia belajar. Jadi kita diskusi baik-baik aja, diskusi baik-baik. Diskusi kita baik-baik. Bang, ada kayak begini, begini, begini. Jangan datang-datang emosi. Karena kalian belum sanggup untuk menakut-nakuti Bang Suma, belum. Sudah kubilang kan. Ya, saya ini teman-teman beladiri nih, teman-teman beladiri. Masih ingat kan slogan saya ketika saya mengajar atau saya sementara di kader pada saat di perguruan? Apa kata saya? Belum ada di antara manusia-manusia yang hadir di sini yang bisa mengalahkan saya bertarung fisik. Itu dulu. Sekarang belum ada manusia-manusia yang bisa mengalahkan saya bertarung logika di sini terkait dengan agama. Orang Kristen khususnya. Belum. Ya, jadi bukan sombong, enggak. Cuman marilah kita belajar. Mari kita belajar. Pelan-pelan kita belajar. Kalau perlu Dosma ajak ke sini biar ku tatar tentang Bible dia. Ku ajarin Bible. Jangan cuma sibuk goyang sana, goyang sini. Memalukan. Laki kok kayak gemulai kali. Kita belajar baik-baik sini, belajar. Ya kan ya? Kita belajar membahas tentang Quran boleh, silakan. Tanya tentang Al-Quran, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak sanggup, saya limpahkan ke guru-guru saya. Ada Dinda Tatha di sini, ada Dinda Alif, ada Bang Arif. Nggak takutnya saya Anda tanya tentang Al-Quran. Karena Islam tidak saya wakili sendiri. Islam itu agama kami. Siapapun punya kewajiban menjelaskan. Saya tak sanggup, ada guru saya. Kan begitu. Begitu juga pendeta kalian. Kalian tidak sanggup, suruh pendeta ke sini, pasang badan di sini, biar kita diskusi. Kenapa Islam Kristen harus diskusi? Ya harus wajib. Karena Kristen adalah agama syiar. Islam juga agama syiar. Kristen diajarkan untuk mengkristenkan orang. Kalau Islam diajarkan menyampaikan Islam ke orang lain. Mana tahu mereka bisa dapat hidayah, tertolong. Gak usah nyerang-nyerang pribadi, satpam lah, tidak buka masker lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Apa lu pikir tidak ada orang Kristen satpam? Banyak. Anak-anak saya banyak Kristen satpam. Gimana sih? Kan tidak enak kalau aku sebut namanya di sini. Satpam-satpam saya yang beragama Kristen itu banyak. Kalau kau maksa saya, aku sebut nanti namanya di sini. Nggak usah kayak gitu bawa profesi. Satpam itu pekerjaan mulia. Banyak orang jadi tentara karena bapaknya satpam. Banyak orang jadi polisi karena bapaknya satpam. Banyak orang menjadi jenderal, tadinya orang tuanya satpam. Banyak kepala cabang kantor-kantor BUMN yang tadinya satpam. Saya terangkat pertama kali di Bank BTN Syariah. Asal Anda tahu, kepala cabang pertama di Makassar BTN Syariah itu mantan penjaga malam. Paham kau? Satpam yang tugasnya dinas malam. Jadi jangan profesi. Paulus apa pula pekerjaannya Paulus? Hei, Paulus pekerjaannya apa rupanya? Sebelum dia menjadi pendiri agamamu, Paulus itu kerja apa rupanya? Profesor dia? Apa? Branch manager? Direktur. Paulus itu apa dia? Kepala koperasi simpan pinjam kah atau apa jabatan Paulus itu sebelum dia jadi rasulmu? Kok hina kali satpam itu? Mau tahu nggak di Indonesia ini ada jutaan satpam? Nanti kau dikeroyok satpam mati kau. Kau bawa satpam, satpam. Kenapa satpam itu? Belum tentu juga kau lulus kalau kau daftar satpam. Sudahlah kakimu bentuk 8, bibirmu monyong, gigimu lobang-lobang di mana-mana, matamu juling, gigimu nggak pernah kau sikat sejak kau lahir. Terima satpam mana bisa? Satpam masuk satpam itu sama sulitnya daftar polisi, kau tahu? Kau bawa satpam, kau bawa profesinya orang. Nanti kalau kau lihat saya kerja, saya pakai baju cleaning service. Saya kadang menggunakan pakaian driver. Saya kadang menggunakan seragam satpam. Saya kadang menggunakan seragam manajer.
Saya kadang menggunakan seragam staf biasa. Gila nanti kau. Saya ini jabatannya area manajer yang membidangi tentang SDM, tenaga ahli daya di BUMN. Gila nanti kau. Lucu kau ini. Bawa profesi sapam. Bapakmu belum tentu punya kerjaan. Kau sendiri belum tentu juga kerja. Coba sekarang kau ke bank melamar jadi sapam. Paling kau diludahin di sana. Cuy, jadi sapam. Kodenya kayak gini. Jadi nggak usah kau hina profesi, jangan. Kita diskusi-diskusi aja, kan ada Bible, ada Quran. Ini lintas agama, kok bahas lintas pekerjaan. Jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Bersyukurlah kita karena kita bertemu dengan agama di luar kita yang peduli tentang kita. Hindu ada nggak peduli dengan kalian? Nggak ada kan? Buddha ada nggak peduli? Nggak ada. Cuman Islam yang peduli dengan kalian. Ketika kalian mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk, Islam datang menasehati. Enggak loh kawan. Nabi yang datang itu enggak mati terkutuk loh. Ini datanya di Biblemu, di Quran kami juga ada. Harusnya kau berterima kasih loh. Islam begitu perhatian dengan kalian. Hindu ada nggak perhatian dengan kalian? Nggak ada kan? Padahal keyakinan yang kita bawa ke alam kubur itu yang menentukan masa depan kita nanti di kehidupan berikutnya. Orang Hindu nggak peduli sama kalian. Berarti Islam yang begitu peduli, artinya Islam peduli tentang keselamatan kalian. Terlepas Anda mau terima ataupun tidak, mari diskusi. Bang Suma, ya paman, kenapa kau mengatakan Yesusku tidak disalib? Ya aku jelaskan. Bang Suma, ya paman, kenapa kau katakan bahwa Kristen itu dijamin neraka? Ku jelaskan. Setelah ku jelaskan, ada data, tinggal kamu renungkan. Jangan kamu pikir dengan modal joget-joget kau sudah bisa dijamin surga. Enggak begitu. Yang bisa membuat kita kepada keselamatan itu adalah akal kita. Akal ini yang Tuhan titip ke kita. Nih akal tak kasih samamu supaya kau bisa menjalani hidupmu dengan menapaki kebenaran-kebenaran yang ada. Nih ku utus para nabi, ku utus kitab suci. Nih akalmu pakai. Gitu. Bukan didoktrin, didogma, enggak. Satu-satunya agama yang memperhatikan keselamatan orang di luar Islam itu cuman Al-Quran. Hanya Islam yang peduli. Jangan Anda mengatakan ini kok dibenci kali siang malam bahas-bahas Bible. Enggak. Lihat dari sisi positifnya coba. Jangan dari negatifnya yang Anda lihat. Baca Bible, baca Al-Quran, baca terjemahan Quran. Adakah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang kalian katakan itu sebagai Tuhan? Di Al-Quran seorang nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dihinakan, dinistakan. Ada enggak? Enggak ada. Ketika kemudian di dalam Bible Matius 1, Lukas 1, Yesus ibunya dihinakan di situ, difitnah sebagai orang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Yesus dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di Talmud, Yesus anak zina. Adakah kemudian Bible Anda membela keadaan itu? Enggak ada kan? Yesus dituduh sebagai anak zina oleh tuan rumah Bani Israel. Baca dalam Talmud. Kitabmu muncul kemudian, ada enggak memperdulikan fitnahan itu terhadap Yesus? Ada enggak? Ada enggak kitabmu kemudian membersihkan nama Yesus dari fitnahan tuan rumah? Di mana Yesus lahir? Yaitu di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel punya kitab tafsir namanya Talmud yang menuliskan Yesus itu adalah anak zina. Ada enggak kitabmu kemudian mensucikan fitnahan itu? Enggak ada kan? Hanya Al-Quran surah Maryam yang membersihkan fitnahan-fitnahan Talmud terhadap Tuhan yang kau sembah itu, terhadap manusia yang kau sembah itu, maksud saya. Coba tunjukkan di Biblemu. Ada enggak dia membela Yesus ketika difitnah oleh Yahudi dia anak zina? Ada? Ada enggak di Biblemu ketika kitabnya orang Yahudi Talmud mereka mengatakan ibunya Yesus itu adalah pesina? Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, sekarang kamu berselancar ke terjemahan Al-Quran surah Maryam.
bagaimana kitab suci Al-Quran membersihkan namanya Siti Maria itu. Kau baca terjemahan Al-Quran surah Maryam, bagaimana nama dari manusia yang kau katakan Yesus itu dibersihkan di sana. Dari sejak bayi dia sudah membela harkat dan martabat ibu yang mengandungnya dengan susah payah. Asal kamu tahu. Tapi di kitabmu apa? Bukannya membela kemudian ibu Maria, bukannya kemudian membela Yesus yang difitnah, malah kitabmu mengatakan apa? Maria yang menyembah kepada anaknya. Bayangkan itu. Yesus tidak pernah memanggil satu kali pun kepada ibunya dengan panggilan yang santun selayaknya anak kepada ibunya. Wahai ibu, gak pernah. Selamanya dia memanggilnya apa? Wahai perempuan. Bukannya membela keadaan yang ada di tengah-tengah Bani Israel terhadap Yesusmu, malah kau nambah-nambahi kitab itu. Kitabmu itu malah menambah-nambahi keadaan semakin terpuruk. Bahkan kitabmu mengatakan mati tergantung kan? Terkutuk pula kan? Mana pembelaanmu? Kristen dihinakan di tengah-tengah Bani Israel. Kristen dinistakan di tengah-tengah Bani Israel. Dikatakan sebagai anak zina, dikatakan sebagai manusia terkutuk. Apa yang telah Bible bela terhadap Yesus? Ada? Tidak Yesus ada. tidak terkutuk, Bang. Yesus tidak terkutuk. Itu menurut kemanusiaanmu, tapi menurut keagamaanmu, Galatia 3 nomor 13, dengan cara terkutuk, dengan menjadi kutuk. Oke. Sekarang gini, Bang. Aku tanya nih, Bang. Aku boleh nanya nih, Bang. Silakan. Menurut Abang nih, hukum Taurat itu kutukan atau tidak, Bang? Bukan. Siapa bilang? Ulangan 27 nomor 26, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat yang terkutuk, bukan hukum Taurat yang terkutuk. Di mana kau dapat bahwa hukum Taurat itu kutuk? Di mana? Ilmu dari mana? Siapa? Ya, Konsep berarti kan- agama kamu kan? Nah, makanya itu, Bang, karena Abang itu hanya asumsi saja. Jadi Yesus itu tidak terkutuk, begitu, Lah, Bang. kalau Yesus tidak terkutuk, apa tujuan Paulus mengatakan itu? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertama, dari mana hukum Taurat itu kutuk? Tidak ada, itu fitnah. Yang kutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Bukan Taurat yang terkutuk, tapi orangnya. Nah, kenapa Paulus mengatakan kemudian yang terkutuk itu adalah Taurat? Bukan kutukan. Hukum Taurat bukan kutukan, Bang. Kristus telah menebus kita dari dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Itu Anda jawab. Iya, tapi hukum Taurat itu bukan kutukan, Bang. Gitu. Ya maksud memang saya. betul. Nah, sekarang Yesusnya menjadi kutuk atau menjadi mulia? Anda lah punya kewajiban itu menjawab. Karena Yesus datang bukan untuk karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Terlepas daripada itu, saudara, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Karena bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus, maka dia mengatakan Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Makanya saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 12, bukan manusia yang datang kepadaku. Berarti bukan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Yang datang kepada dia bukan manusia, tapi Mesias. Ingat, di Islam dan juga dalam pengajaran Yesus sama-sama mengatakan bahwa iblis itu bergelar Mesias juga. Dajjal itu juga bergelar Al-Masih, Mesias. Nah, Paulus mengatakan jadi yang datang itu siapa, Bang? Mesias palsu. Mesias palsu. Yang kedatang ke Paulus itu kan berupa cahaya gitu, Bang. Nah, itu, betul. Kalau menurut Abang nih, cahaya itu apa coba? Yang dimaksud Iblis. itu cahaya itu siapa? Iblis. Namanya siapa? Iblis.
Iya, Menurut kan ada Yesus, nama- sabar. Iblis- Menurut iblis di Alkitab Yesus, ini kan ada namanya, Bang. iya, Mesias kan? Iblis, Coba Anda iblis baca. di Alkitab, Bang. Kan ada nama-namanya, Bang. Mau Lucifer, Beelzebub. Tapi atau Yesus mengatakan Behemoth. penyesat yang datang sesaat dia telah terangkat ke langit itu bernama Yesus Kristus. Paham? Dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Matius Bang bilang? 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Pakai akal tapi ya. Pakai akal. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Lukas, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yang lain yang dibawa, yang 4.000 orang ini, teman-teman yang ada di YouTube juga silakan Anda buka Bible atau di Google aja. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa nama iblis yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Di sini Yesus di sini menjelaskan bahwa ke masa depan nanti itu ada nabi-nabi palsu begitu. Kok masa depan? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, kok masa depan pula? Dia berbicara dengan orang yang ada di depannya yang hidup sesamanya, kok masa depan pula? Aku berkata kepada kamu, kamu siapa? Ke-12 muridnya, ke murid-muridnya. Kok jadinya masa depan pula? Anda ingin menutupi diri kalian? Anda ingin menutupi Paulus? Ya sebentar Bang, kita kembali ke cahaya tadi. Itu cahaya tadi. Cahaya. Oke, saya kasih data. Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Dah, selesai. Berapa Oke. tadi? Lukas Cahaya 10 ini- 18. Oke, Lukas cahaya ini 10, kan 18. iblis. Ya, Oh, ntar saya buka Bang ya. silakan. Silakan. Yang saya maksud ini iblis ini siapa namanya begitu? Iblis itu datang mengatasnamakan Yesus, Cak Ayu. Alamak. Dasar abang mengatakan bahwa iblis yang jatuh ini seperti kilat dari mana dasarnya? Kan Yesus mengatakan penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus Yesus. Menggenapi Iya, itu kan? Di sini Apalagi yang kurang? kan di ayat ini kan Yesus sendiri berkata, dia sendiri loh yang berkata Bang, bahwa dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit begitu. Dan dasar abang mengatakan kilat ini, iblis ini dari mana dan siapa nama iblis itu begitu? Loh, Paulus kan mengaku Bang. Ya. Yesus juga mengaku. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa? Si penyesat memakai nama siapa? Yesus. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus. Kan begitu. Yesus kan berkata, dia melihat ke langit kan. Coba abang simak baik-baik dalam ayatnya nih. Yesus berkata, dia melihat ada iblis jatuh yang seperti kilat dari langit begitu Bang. Nah ini Iya, yang dari saya maksud langit. ini. Dari langit. Yang iblis yang jatuh ini siapa namanya begitu Bang? Bintang Timur. Bintang Timur, oke. Bintang Timur nama lainnya apa tuh Bang? Lucifer. Oke, Lucifer. Lucifer berarti iblis gitu Bang ya? Ya iyalah, Yesus sendiri mengatakan kok iblis. Kok baca itu Lukas 10:18 apa kata Yesus? Satanas dalam bahasa Yunani. Satanas. Apa itu Satanas? Setan kan, iblis kan? Iya, sebentar kasih waktu dulu Bang. Iblis di Alkitab itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi memang betul. Dalam konsep kekristenan, iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu ada karena baca Yesaya 45 nomor 7, iblis itu diciptakan Cak Ayu. Saudara ciptaan Bang. Saudara Logos. Yesus. Saudara Logos. Tuhan. Terus saya tanya, Pencipta dulu, itu Bang. cuma satu. Di luar pencipta namanya ciptaan. Siapapun yang bukan pencipta, apapun statusnya, dia adalah ciptaan. Setuju? Pencipta Salah. cuma satu. Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta ada berapa? Pencipta hanya satu. Nah, iblis pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Itu pintar. Dah selesai.
Dan sudah pasti ciptaan itu yang menciptakan siapa? Cuma satu kan? Satu-satunya dari sumber mana? adalah Tuhan. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis. Dah. Dari mana pintar. dasarnya iblis diciptakan? Dari mana dasarnya Sekarang iblis pertanyaan diciptakan? saya coba Anda resapi. Pencipta itu satu atau dua? Satu. Yang menciptakan iblis siapa? Pencipta atau Iblis bukan? tidak diciptakan. Iblis La tidak haula wala diciptakan. quwata illa billah. Iblis itu malaikat yang berontak, La karena ingin haula menyamakan wala dirinya dengan quwata Allah. illa. Segala sesuatu yang tidak diciptakan dia pencipta. Berarti Anda ingin mengatakan iblis itu pencipta. Yesaya 45 nomor 7 coba Anda baca. Oke, sebentar. Bahaya ini saudaraku ini. Coba Anda baca. Yesaya 45. Nomor 7. Ada Yesaya. Oh, bentar. Di situ ada kata ra. Oke. Ra itu artinya apa? Evil. Evil artinya apa? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Malang- Tuhan yang membuat semuanya ini. Malang dalam Mana bahasa sini? Malang dalam Ya, mana bahasa iblisnya? bahasa Yunani Ibraninya apa? Ngobrol lagi. Di sini tidak ada kata iblis. Mana iblisnya? Tidak ada di sini kata iblis. Ini Yesaya diwahyukan pakai bahasa apa dulu? Ibrani. Ibrani. Ibraninya Malang apa? Oh, saya itu bukan kapasitas saya tidak. Makanya tidak saya mengerti bahasa ajarkan. Ibrani. Makanya saya ajarkan Malang dalam bahasa Ibrani itu ra. Ra itu adalah evil. Evil apa? Evil apa? Evil itu apa? Ini salah. Ini ayat ini bukan menceritakan, bukan berisi tentang penciptaan iblis. Allahu Akbar, Masya Dari Allah. mana jalan iblis diciptakan? Ini sudah sangat jelas-jelas Allah mengatakan di situ bara penciptaan. Kata bara itu penciptaan, menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apa sih saudaraku ini? Lembutkan hatimu. Jangan kau pakai imanmu dulu, pakai akalmu dulu. Dialah Tuhan Iblis yang tidak menciptakan. diciptakan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana ceritanya? Iblis itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tidak diciptakan. Iblis tidak diciptakan, tapi karena iblis itu adalah malaikat yang berontak, malaikat. Sekarang saya tanya samamu, ada tidak Ya. di luar daripada Tuhan yang ada dengan sendirinya? Setara dengan Tuhan, ada nggak? Ya nggak ada. Kenapa Anda mengatakan iblis tidak diciptakan? Dengan Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, tapi iblis itu ada, berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu, saudara. Coba buka Wahyu. Saudara, sebentar dulu. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas setan, berkuasa atas malaikat, berkuasa atas semua ciptaannya. Jangan Anda berpikir kalau ada setan, ada menyeterai Tuhan. Tidak. Setan itu makhluk yang tak ada artinya sama sekali dibandingkan Tuhan. Tuhan menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, semua Tuhan ciptakan. Di bawah kendali Tuhan. Iblis itu hanya sampah di hadapan Tuhan. Jangan kau mau melebih-lebihkan iblis. Oh, iblis kalau nanti diciptakan seakan-akan enggak. Justru kalau Dimana Anda kata mengatakan iblis di situ tidak ada kata iblis. quwata illa billah. Yes. Di Yesaya itu tidak ada kata iblis di situ, Bang. Tidak ada kata iblis di Yesaya itu. Karena Anda menggunakan bahasa Indonesia. Oke? Coba terjemahannya Anda memang. Ya. Sekarang yang mana yang betul? Terjemahannya atau bahasa aslinya? Ini kan sudah diterjemahkan. Ya kan saya pakai Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Ya, ini Tapi saya kemudian tidak bisa terbodohi dengan itu. Saya harus sumbernya. Abang data-datanya ada nggak? Coba aja buka di Alkitab Sabda. Buka di Alkitab Sabda. Malang itu artinya ra. Ra itu artinya jahat. Jahat itu setan. Iblis. Evil itu iblis. Kok susah kali kawan-kawanku ini. Kenapa rupanya kalau iblis diciptakan? Kenapa rupanya? Derajat Tuhan rendah? Tidak.
Justru kalau iblis tidak diciptakan, kita ini sama seperti kambing. Kutanya sama saudara dulu. Kutanya dulu sama saudara. Kambing itu masih digoda setan tidak? Ya tidak lah. Tidak, makanya kambing tidak pakai baju, tidak pakai celana, santai aja dia. Kita manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian. Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan Itu tidak di ada bawah kata iblis. Di situ la tidak ada haula kata wala iblis. quwata illa billah. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak. Paham? Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil Oke, itu sebentar. iblis, jahat. Oke, sebentar bang, sebentar bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata Iya, iblis setara Kristen dengan mana? Tuhan. Hah, Anda aminkan? Iblis Kristen ternyata mana? setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana bang? Coba tunjukkan. Denomnya Semua apanya, Kristen. gerejanya. Iya, Saudara, gerejanya, denomnya. semua Kristen itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur, kamu jujur sekarang. Jujur, iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak, oke, selain iblis yang tidak diciptakan, siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan? Ya tidak diciptakan lah karena Oke, tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? Cuman satu yang tidak diciptakan, Nenekmu itu kejahatan. kiper. Tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan. Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah Iblis diajarin kan baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis dia berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang dia nasi malaikat itu jatuh, begitu. diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Ya, Anda nasi mengatakan, diciptakan lah. kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak Iya, Kristen namanya. mana? Kristen mana bang yang percaya iblis Tidak ada, diciptakan? tidak Coba ada, tunjukkan. tidak ada, tidak Ya ada, sudah, tidak ada. Berarti itu kan hanya berarti- pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Kristen ada Sama-sama. 2 miliar. Kristen ini Ya di dunia ini ada silakan, 2 miliar. silakan semua Kristen mau 1000 miliar, semua satu Kristen orang yang ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Nah, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Eva Logos,
Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana Bagus. setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. Kalau begitu, berarti Tuhan membuat iblis punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama Dosman. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi dengarkan saya, dengarkan saya. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Dengarkan Yang saya. menciptakan kejahatan itu hanya dengarkan iblis. saya. Dengarkan saya. Dan Anda Allah tidak mengatakan pernah mengutus iblis. dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi Dinda Jibril. Baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau, gigit lidah kau, gigit lidah kau. Karena kehendaknya kenapa? sendiri, karena kehendaknya sendiri dia memberontak, karena kehendak malaikat Kenapa itu sendiri. dia bisa berontak? Kenapa dia ingin- bisa berontak? dia ingin seperti Kenapa Allah. dia Dia bisa ingin seperti berontak? Allah. Kenapa dia bisa Dia ingin mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? Karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan Berarti kuasanya. jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya Allah tanya, tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus. Jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya itu? Kristen mana coba? Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat Matius 1 Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatarakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril. Iya, Kristen mana yang percaya? Iya silakan. Saya kan udah katakan seluruh Kristen masuk neraka. Seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Dah, diam. Dengarkan Tuhan saya. Ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh, nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa? Iya, ini makanya yang mana? Kristen itu orang benar. Yang mana? Tiga-tiganya creative. Mana? Yang percaya iblis diciptakan, tunjukkan. Oke, nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, Gak percaya dia, Dinda. evil. Gak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, nih KJV. Nomor 7, I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga ke Yahudian. Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Kristen mana yang yang percaya iblis Kristen diciptakan? mana pula? Emang Kristen jadi acuan? Emang Kristen jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan. Nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia.
yang sederhana ini saya buka nih, ada pertanyaan. Ini Alkitab Sabda LAI juga ini. Ini kan ada pertanyaan, siapa yang menciptakan iblis? Tadi kan dari Perjanjian Lama. Di sini dijelaskan nih. Nih ya. Coba dibaca. Ini punya Kristen ya, bukan orang yang suka Jumatan ini. Nah, ini dijelaskan apa? Ayat-ayat. Nih ya. Ini di sini ayat lainnya menyatakan, Kristen coba baca. mana, denom mana, Iblis gereja mana, diciptakan oleh siapa? Kristen mana, denom mana, gereja mana. Nah, ini punya kitabnya Kristen ini, Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini denom, ada. Denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan? LAI denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ini ada penjelasannya Alkitab Sabda. Ada pertanyaan siapa yang menciptakan iblis? Di sini jelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi, kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Jadi jadi lawan Oten, jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya. Iya. Begini, sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat, bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada gitu. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini, sambil ditempelkan teman-teman. Dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua kok ngomongin takdir, menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Oke, berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan doang sih? Iya, begini. Oke, kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan. Berarti Tuhan kamu nggak maha tahu juga. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu, dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kekuasaannya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk ya melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu Bang, suci. definisi maha pencipta itu apa sih bang? Tidak pernah menciptakan Bang, kejahatan. coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu ya pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan, berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga.
Memang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Pada awalnya, karena kan pada awalnya. Silakan dilanjut Bang Zuma. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia Oke, memberontak. Dia memberontak itu karena pengaruh sekarang siapa? saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi, karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan. Dia dari dia lah bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil kejahatan tadi sendiri, itu salah. begitu. Dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil Ya itu. makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda, karena itu Kok kan jadi pemahaman Anda sendiri. saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya. Itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun pemahaman percaya saya? iblis Kenapa itu diciptakan. pemahaman saya? Ini di kitab. Ini hanya pemahaman Ini kitab. Anda. Ini Kristen kitab 2,5 Anda. miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman? Nggak ada faedahnya Bang. Lebih Nggak banyak ada mudarat. faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa, masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesayanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak, susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras, tengoklah ini, wakil kalian, tengoklah. Kita pun dibantah, bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih, kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1, coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan. Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Zuma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah? Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah, kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Lari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis, dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu. Sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku.
Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, kalau saya melihat ini, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak? Arahnya Iya ke kan? sana, Gurunda. Iya. Iya di kan? situ di situ kepaganan nih, Bang. Nah, iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga, Bang. Ah iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias, ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis mengatakan, awas kau, coba-coba ku sentil mulutmu kalau sampai kau bilang kami ciptaan. Kami bukan ciptaan loh. Awas kau. Siapa Kristen di dunia, tunjukkan. 2 miliar Kristen di dunia tak ada yang mengakui iblis itu ciptaan. Nah, iblis tepuk tangan. Yeay! Hebat, hebat. Bagus gitu. Lain kali jangan kau pernah mengaku saya ciptaannya. Awas. Kurasuki nanti kau. Nanti kau kayak bom-bom. Jadi iblis itu merasa hebat dia. Karena diwakili oleh orang tadi dengan mengatakan, hei, iblis itu bukan ciptaan loh. Dengan tidak mengakui iblis ciptaan, berarti dia sedang menyetarakan antara Tuhan dengan iblis. Padahal Bible yang mereka ambil dari agama Yahudi menerangkan bahwa iblis itu dicipta. Coba, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3, coy. Itu bahkan kalau dia katakan firman itu adalah Yesus, berarti yang menciptakan iblis itu adalah Yesus. Coba kita baca rame-rame. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Mampus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu masuk gak dalam segala sesuatu ini? Masuk gak? Masuk. Berarti Yesus yang menciptakan iblis. Mesti mau aku datang besok. Ayo. Gimana dong? Sosokan iblis tidak diciptakan, berarti Anda wakil iblis. Iblis itu ciptaan, derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Ketika Allah kemudian mengatakan, tidak ada yang kemudian tidak tunduk, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bagian dari kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyada astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, ya paman, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis aja mengaku ana khairum min. Iblis aja mengaku khalaqtani, aku iblis kau ciptakan minar dari api. Iblis aja ngaku.
kau ciptakan aku dari api. Ada wakil iblis yang mengatakan, hei iblis, kau tidak diciptakan loh. Kau itu setara dengan Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, kau juga dong. Allah, luar biasa ini saudara-saudara kita ini ya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtah min tin. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Yang tadi itu kira-kira diciptakan dari mana? Ketuban kuda. Tanah sengketa. Tanah sengketa. Pak Juma, Ya gimana? ternyata tadi anak itu pasien lepas. Tadi sudah saya kirim videonya ke Ustadz Alif. Minta tolong bisa di-spill Ustadz. Ternyata dia masih berobat, anak itu tadi. Oh, pantasan. Dinda Dia bukan Jibril lulus. sampai turun loh. Biasanya kalau beliau turun itu berarti hal yang dahsyat. Tolong dibuka dulu Ustadz Alif. Apa itu? Itu tadi, anak itu Bentar, tadi lepas dia. Ternyata pasien. Pasien. Coba lihat. Tapi jangan tertawa kalau lagi sendiri ya. Gedein suaranya Iya. Ustaz. Ya. Hasil pemeriksaan tadi, dengarkan baik-baik, nanti sampaikan sama orang tuamu. Oh siap. Ini penyakit yang ada di tubuhmu adalah penyakit kukupi. Kukupi itu kurus pucat kurang vitamin. Saya makan banyak dokter. Dobol lagi kurang iman. Kedua putus urat malumu. Ketiga saluran amal tertutup, saluran perbuatan dosa-dosamu terbuka. Ampun Tuhan, anak ini mau kemanakan lagi? Sudah mati dokter. Tuhan, lebih cepat lebih baik. Hasil pemeriksaan tadi bisa ditolak. Anak tidak bisa keputusan ini diganggu gugat. Wah, pokoknya saya tidak terima. Saya tidak terima. Tuhan, saya serahkan lebih cepat lebih baik anak ini. Wah, tidak bisa Tuhan. Pokoknya dokter ditipu ini sebenarnya dokter atau apa ya? Saya ahli penyakit kukupi, khusus menangani kurus pucat kurang vitamin. Wah, jadi kau kemana saja? Saya sudah izinkan kamu mau kemana saja, oke? Iya. Saluran awalnya tertutup, saluran dosanya terbuka. Kukupi ternyata kukupi. Alamak, ada-ada saja nih Bang. Buat mencairkan suasana lah ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya itu tadi, anak itu tadi jadi pantesan. Susah. Jadi saluran saluran amalnya udah tertutup, saluran dosanya terbuka. Ya udah, nggak bisa lagi. Kukupi. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan hiburan dik. Iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Dinda Tahta monitor. Hadir Iya. Mama. Masya Allah. Ada kuku biar naik. Sipnya udah Iya. bangun. Oh gitu. Di mana Ki? orang lagi orang lagi ngobrol sama orang tidur. Naikkan pasien yang bebas dari penyakit kukupi. Kuku ya, kurus kurang Pipis. kukupi, kurus kurang vitamin. Terus saluran amalnya tertutup, dosa-dosanya terbuka, jadi nggak ada gunanya untuk hidup. Aduh, ke dokter kurang ajar. Iya makanya dia bilang, aku serahkan semuanya kepada Tuhan katanya. Segera lebih cepat lebih bagus. Allahu Akbar. Kukupi. Tapi selama ini itu bener, ini nih, bener nggak? Selama ini yang dihadapi begitu? Iya. Bocor Ya, itu. halus. Teman-teman netizen yang nonton, kalau ketawa jangan sendiri ya.
Lalu dibilang orang apa gitu. Cari temen yang biar ketawa bareng. Oh iya, izin menyampaikan lagi juga ya. Silakan, info Ustaz. official API bahwa bantu ya di subscribe channelnya Apologet Islam Indonesia yang resmi, Tampilkan Ustaz. yang dijalankan oleh tim sosial media dari API ya. Ini akunnya Apologet Islam Indonesia, di mana di sini terfokus akan memuat banyak kisah inspirasi dari para mualaf, perjuangan mereka mempertahankan agama Islam dan sebagainya ya, mempertahankan hidayah. Banyak informasi-informasi yang penting di sini yang didapat. Ini akun official dari Apologet Islam Indonesia. Silakan yang ada di YouTube maupun di TikTok bantu di subscribe ya. Ini akun resminya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terutama nanti kita akan menghadapi momen besar, yaitu tanggal 24-25 Desember akan merayakan Hari Mualaf Sedunia. Gitu kawan-kawan. Terima kasih yang sudah bantu subscribe. Masya Allah. Oke, jangan lupa juga teman-teman yang ingin bergabung di Makassar. Di sana juga dipusatkan wisata mualaf, peringatan Hari Mualaf Sedunia tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember yang akan datang. Di sana kita bisa happy, diskusi, kajian kristologi, kajian Islam, apapun di sana, pertemuan para mualaf, terus kita memberi santunan 50 orang mualaf yang ada di Makassar, di kantor pusat API, di Hor Rumah Hobbit Bolangi. Yang ingin datang, persiapkan diri dari sekarang. Yang ingin berbagi, silakan. Anda bisa menyalurkannya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, di Bank Tabungan Negara, nomor rekening 401 ditambah